Cerita seperti ini kadang kita berpikir ya, ini pertanyaan yang klasik sekali, ini pemikiran yang sangat klasik bagi umat Buddha. Kenapa ya ada orang yang semiskin itu dan ada orang yang begitu kaya ya? Ada orang yang terlahir sehat, ada yang terlahir sakit. Ini pertanyaan klasik Bapak Ibu. Jawabannya mungkin sederhana, karma ya, kita akan bahas nanti tentang karma. Tapi Bapak Ibu jangan meremehkan perenungan klasik ini, karena ternyata walaupun seseorang sudah pernah dengar kata karma, kok dia belum paham penuh, dia tidak akan yakin karma 100%. Nah, karena dunia ini penuh dengan keragaman, jadi karena orang tidak bisa tahu ya, nasib itu kayak apa sih ya? Gimana biar agar nasib itu bisa selalu dipertahankan baik? Oleh karena itulah manusia menciptakan atau menemukan perkiraan-perkiraan nasib. Karena itu judul kita malam hari ini ya. Jadi karena dunia ini manusia bingung ini ya. Kenapa life is so random, begitu acak hidup ini, muncullah begitu banyak teknik-teknik. Salah satu teknik yang terkenal, ini orang Medan sangat lihai ya, Ichuji Gusaho Shitogoleng Lakcoa. Iya ya, lihai, hafal ya. Saya dari belum sekolah saja saya sudah bisa Ichuji Gusaho Shitogoleng Lakcoa. Nah, Xiao itu terkenal sekali. Baca wajah. Nah, orang Medan senang lihat baca wajah. Bukan orang Medan saja ya. Cuma saya asli orang Medan ya, jadi saya bilang orang Medan senang karena termasuk saya dulunya. Kita lihat wajah orang. Ini hidungnya besar, kan begitu ya? Bisa jadi tauke. Jadi dulu Bapak Ibu, saya hidungnya ini lumayan besar. Jadi mama saya itu senang sekali. Nah, ini waiknya tanso tauke. Saya juga sudah senang ini. Wah, nanti bakal pien tauke. Rupanya jadi biku Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana itu ya face readingnya itu, baca wajahnya itu bagaimana? Ada lagi yang lebih unik Bapak Ibu ya. Ini unik sekali, ini kisah nyata. Ada salah satu keluarga mama saya yang terkenal sangat jago baca ini, garis tangan. Kwa Chiu Hun, terkenal jago sekali. Jadi setiap orang yang sudah lihat, dia lihat sering akurat. Jadi waktu itu mama saya ajak saya untuk Kwa Mia ya. Tapi kebetulan ketemu pas acara keluarga. Nah, begitu dia lihat, saya baru tahu ya Bapak Ibu, ternyata kalau lihat garis tangan itu bukan lihat ini saja. Dia lihat sampai ruas-ruas yang kecil, tangannya dibalik-balik, lihat pinggir-pinggiran. Nah, ini ya, dia cek semua. Nah, ini kan sudah pada cek toh. Nah, begitu dia lihat, dia bingung Bapak Ibu. Jadi saya baru tahu ini peramal bingung Bapak Ibu. Dia sudah lihat ya, dia bilang, "Lekia sengkong aja ya," dia bilang gitu ya. Anakmu sukses, tapi boco sengli ya. Iya, anakmu sukses, tapi tidak berbisnis. Dia lihat lagi, dia ceknya loading dia agak lama sedikit. Akhirnya dia hanya bilang ini nasihat dia untuk mama saya. Anakmu saat ini sedang melakukan apa? Kerjaannya itu apa? Jangan kasih berhenti. Jangan suruh berhenti. Lanjutkan saja. Dia akan sukses. Karena dia berpikir di garis tangan ini tidak terlihat garis bisnis. Jadi, tapi sukses. Sehingga prediksi dia adalah suksesnya dari kerja. Karena ada orang yang kerja gajinya juga tinggi. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200. Karena gaji itu unlimited ya, bisa dikatakan begitu. Kalau kerja jadi manajer di airport Dubai ya gajinya miliaran. Nah, jadi begitu dia ngomong begitu, dipikir-pikir kejadian juga. Kenapa? Karena begitu saya berhenti dari pekerjaan saya, ndak pulang-pulang Bapak Ibu. Ya toh? Setelah saya resign kerja, saya ke Mendut, saya ndak pulang-pulang sampai 2,5 tahun. Nah, kalau mau dikatakan sukses, saya menganggap diri saya sangat sukses. Tapi sukses itu kan tidak hanya uang. Setiap orang punya makna suksesnya sendiri.
Sebenarnya salah satu kriteria sukses itu adalah memiliki hidup yang bermakna. Karena tidak jarang saya ketemu orang yang sudah punya kekayaan yang sangat besar, tapi dia merasa hidupnya tidak berarti. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya didatangi seorang pengusaha yang sangat sukses di Yogyakarta. Dia pemilik properti. Begitu datang, non-Buddhis lagi Bapak Ibu. Begitu datang dia cerita, Bante, saya stres. Pakai celana pendek, saya stres nih. Gimana saya mau jawab ya? Ya, duduk Pak, duduk. Coba ceritakan stresnya apa. Intinya dia mengatakan, saya mau bunuh diri Bante. Bapak Ibu tahu dalam 1 minggu, Mendut itu sangat sepi Bapak Ibu. Sangat sepi, tidak ada kegiatan. Tapi sesekali ada yang datang untuk konsultasi. Tidak sering juga sesungguhnya, tapi musiman. Iya, jadi kalau orang stres itu juga musiman Bapak Ibu. Ini dalam 1 minggu, 3 orang datang. 1 pasangan ingin bercerai, dan 2 orang ingin bunuh diri. 3-tiganya non-Buddhis. Jadi saya heran juga, ini kok mau bunuh diri carinya Bante gitu. Saya benar-benar bingung. Tapi beruntungnya ya kita konsultasi, kita layani, kita ladeni ya 2-3 jam. Akhirnya 2 orang yang mau bunuh diri ini sampai hari ini masih hidup ya. Dan satu diantaranya adalah seniman yang sangat terkenal di Indonesia. Saya tidak boleh menceritakan namanya. Dia pernah menang award 2 kali. Award internasional, orang hebat. Saya saja terkejut ini orang hebat mau datang ke wihara. Dan setelah konsultasi itu dia senang ya. Dia senang, dia datang berulang-ulang ke wihara untuk latihan meditasi. Nah, Bapak Ibu, karena kehidupan ini begitu acak, jadi teknik-teknik ramalan itu banyak sekali, setiap budaya ada. Tapi sebenarnya bagaimana menurut Dhamma? Ya ini penting. Nasib itu adalah Bapak Ibu, ini dihafal ya. Nasib adalah perpaduan karma lampau ditambah karma kehidupan ini. Saya ulangi ya. Nasib adalah perpaduan karma kehidupan lampau ditambah karma kehidupan ini. Karma itu artinya tiao ti zhou, sengaja dilakukan. Ya, karma artinya sengaja dilakukan, sengaja diucapkan, sengaja dipikirkan. Karma lampau contoh, karma lampau tidak bisa diubah. Contoh, kesehatan. Kesehatan yang dibawa saat lahir. Ada orang lahir sehat, ya, semuanya lengkap. Ada yang lahir katup jantungnya bocor, ya itu karma lampau. Karena dia belum melakukan tindakan anak kecil ini, ya. Bayi ini belum melakukan apa-apa. Ada yang lahir talasemia, ada yang lahir hidrosefalus. Banyak penyakit-penyakit di dunia ini. Itu karma lampau, ada yang terlahir sehat. Apalagi karma lampau, tidak bisa diubah. Tingkat IQ. Tingkat IQ itu bawa lahir. IQ normal itu 80 sampai 120, ya. Anjing kira-kira 40. Anak tunagrahita 20. Makanya anak tunagrahita bahkan makan pun sulit ya. Mental apa istilahnya? Retardasi mental ya. Nah, IQ itu bawa lahir. Apalagi yang bawa lahir? Ini ya, face ya. Wajah ya. Saya lahir-lahir tahu bentuknya begini Bapak Ibu ya. Kalau bisa request Bapak Ibu, saya pun mau requestnya tahu mingse gitu ya. Tapi tidak bisa request. Tahu-tahu lahirnya ya begini. Ada yang lahirnya tampan, ada yang lahirnya buruk rupa. Apalagi yang tidak bisa di request? Keluarga. Bapak Ibu pernah mikir kenapa lahirnya di Medan? Saya pernah mikir loh waktu kecil. Cemisui saya cu lagi Medan loh. Saya mikir begitu. Kenapa lahir di keluarga ini, di kota ini? Dan itu tidak bisa kita pilih. Kalau dulu saya bisa request, ini bukan mau jadi pengkhianat keluarga ya kan, kalau bisa request ya. Saya mau requestnya Belgia atau Swedia. Kenapa? Karena per kapita dunia dia paling tinggi. Jadi kalau lahir di Swedia, per kapitanya sudah lebih kurang 250 juta per bulan pendapatan orang Swedia. Bapak Ibu letakkan iPhone itu nggak hilang.
Bapak Ibu tinggalkannya coba Nokia yang paling murah di samping jalan itu coba. Ada yang mau coba? Jalan ke depan taruh handphone murahnya ya, nggak usah yang mahal ya. Coba noleh sebentar, balik, sudah lenyap ya. Nah, keluarga tidak bisa request. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, nasib itu tidak hanya masalah karma lampau. Jadi umat Buddha jangan ya, ketika dia merasa kehidupannya itu sulit, dia mengatakan, ayo karma. Ketika mengalami kesulitan, mengalami hambatan, yang selalu dijadikan alasan adalah karma lampau. Padahal karma nasib itu perpaduan. Karma saat ini maksudnya apa? Contoh ya, ada orang terlahir misalkan tidak di keluarga yang kaya, ya. Kecerdasan juga tidak terlalu tinggi, tapi di kehidupan ini dia terus berjuang, ya, dia terus bekerja. Akhirnya orang ini bisa sukses. Tapi sebaliknya, ya, lahir kaya, otak cerdas, tetapi begitu datang ke kehidupan ini, umur 12 tahun, 15 tahun makin bandel, senangnya judi, alkohol, narkoba, pabrik pun habis Bapak Ibu. Jangankan 1 pabrik, 3 pabrik pun habis. Nah, jadi nasib itu tidak hanya cerita karma lampau. Tetapi, nah ini kita lanjut ya. Nah, lanjut ini yang seru. Kenapa ramalan-ramalan itu tetap laris? Bukan hanya masalah ramalan. Kalau kita cerita nasib, kita juga cerita pantang ya. Karena kalau takut nasibnya buruk, jadi kita selalu menghindari pantang. Dulu, saya sangat takut sapu. Orang Medan takut sapu ya. Saya sudah cek loh ke beberapa daerah. Cuma orang Medan loh yang takut sapu. Iya loh. Orang Jawa ada lah, tapi enggak begitu banyak. Saya datang ke kota lain, saya tanya, di sini orang takut sapu enggak? Enggak Bante. Orang Medan kok takut sapu ya? Terutama sapu ijuk yang hitam itu ya. Apalagi yang bekas ya, kayak soikau puasi ya gitu ya. Senggol hilang jodoh gitu ya. Orang Medan ini kalau nyapu aja dia takut kena kaki. Dulu saya juga takut. Bukan tidak takut. Jadi kalau nyapu itu, jangan kena kaki. Apalagi ceit. Wah, itu sapu disimpan. Betul ya? Coba siapa yang berani ceit nyapu? Susah loh. Tapi setelah saya belajar Dhamma dari hari ke hari, saya ngerti rumusnya. Beruntung itu adalah berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat baik, dia akan beruntung. Jadi barang siapa memberi kebahagiaan, maka kebahagiaan akan kembali pada dirinya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin beruntung, banyaklah berbuat baik. Dan kita juga ngerti ya, sial itu adalah karma buruk. Kalau kita mencuri, kalau kita merugikan orang lain, itu sial. Bapak Ibu ngerti ini semua ya? Tapi masih takut sapu enggak? Nah, ini yang bilang tidak takut sapu, atau yang masih rada takut, rada enggak. Nanti silakan pulang boleh coba teknik saya ya. Dulu setelah saya belajar Dhamma cukup lama, saya pengen tahu real tidak Dhamma ini. Jadi biasanya dulu ada beberapa teman saya yang tahu ya, di sini ada beberapa face teman saya, keluarga saya juga datang. Dulu saya tuh sering jualan ke Siantar ya, jualan obat ke Siantar, kerja. Jadi saya ingin coba ini Dhamma bener enggak. Jadi hari Senin kita itu mau pergi untuk jualan. Saya coba ya, buka pintu, ambil sapu, karena sapu di rumah saya itu simpannya di belakang pintu. Ini agak takut juga Bapak Ibu ya. Nah, ini real ini ya. Nanti mau coba silakan ya. Tapi jangan salahkan saya kalau sial ya. Saya sudah pegang sapu ini, saya mikirin Dhamma mesti benar ini. Dhamma pasti benar. Tak sapukan di kaki. Sapukan sendiri. Kuasoi busoi ya. Ini uji nyali. Uji nyali jangan sama setan. Sama sapu. Nah, tak sapu, saya pergi jualan. Bapak Ibu tahu, laris manis Bapak Ibu. Iya. Begitu Jumatnya pulang, hoseng lia. Nah, begitu saya pulang, ini ketakutan saya pada pantang terhadap sapu berkurang 70%. Hari Jumatnya kami biasanya masuk kantor mau setoran uang ya. Ini pegang uang begitu banyak. Karena kita nagih dari Senin sampai Kamis. Katanya kalau kena sapu kan bisa sial. Takutnya bisa kecelakaan dan sebagainya ya. Ini bawa uang lagi ya. Uji nyali lagi. Saya buka ini pintu. Ini udah agak pede. Ini Bapak Ibu boleh coba. Pokoknya sial jangan salahkan saya.
Saya coba lagi sapu. Kali ini agak tinggi. Nah, karena sudah agak pede. Lalu saya pergi kerja. No problem. No problem. Tapi, kalau Bapak Ibu coba nanti di rumah, lalu sial, itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih memegang sugesti. Karena sugesti pikiran itu sangat kuat. Sedangkan kita bisa mencabut sugesti ini setelah mendengarkan Dhamma 1, 2, 3 tahun. Sehingga ini menjadi sugesti positif yang baru. Contoh, nah, kucing hitam, ya, oh miao, suigao puasi ya. Nah, siapa takut oh miao? Ada ya? Kucing hitam, Bapak Ibu. Kucing hitam itu di Indonesia itu selalu kasihan ya, dia selalu dianggap sial ya. Saya pernah lihat loh kucing hitam disiram orang pakai air panas, karena dia benci, takut sial dia. Dia usir kucing hitam itu pakai siram air panas, kasihan. Tapi sesungguhnya di Jepang kucing hitam itu bawa rejeki. Ya. Kucing hitam itu di Jepang adalah lambang rejeki. Makanya dulu waktu saya kecil itu ada film kartun Sailor Moon, kucingnya hitam. Nah, kalau seumuran saya masih ngerti, kalau anak sekarang Naruto, ya. Nah, yang kedua, burung hantu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat burung hantu, pasti takut. Tidak mungkin tidak takut. Kalau orang Medan, pasti takut. Begitu ketemu burung hantu, besok naik kendaraannya, naik mobil atau naik motor pelan-pelan, cau sacap engkau lebih. Nah, pasti takut kecelakaan. Karena berpikir burung hantu adalah lambang kematian. Begitu lihat burung hantu parkir dekat rumah kita sudah takut, nih siapa yang mau meninggal, pokoknya jangan saya lah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba sudah dengar satu kabar berduka, entah sepupunya, entah siapa, kalengnya, target bukan saya. Tapi Bapak Ibu, di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Makanya Harry Potter, temannya burung hantu. Kalau burung hantu bawa sial, Harry Potter tidak mau pakai burung hantu. Kalau Bapak Ibu nanti satu waktu ke Thailand ya, ngomong Thailand itu budaya masih dekat dengan Medan ya. Kalau Bapak Ibu nanti satu hari ke Thailand, Bapak Ibu bisa lihat pernak-perniknya. Sangat banyak ornamen burung hantu.